Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sebastian Heriaka, NIM 2024-10-10-60 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja saya mengenai tugas eh, modul ke-6 tentang K-means clustering. Langsung saja ke soalnya. Di sini terdapat total 15 soal dan 3 soal opsional. Nah, untuk soal utamanya itu ada dua bab. Yang bab pertama tentang data processing dan kedua ada modeling. Nah, untuk data processing sendiri ada 9 soal. Lalu untuk modeling ada 3 soal dan opsional opsional untuk nilai tambah ada 3 soal dengan total 15 soal. Dan di sini diberikan file dataset mall customer CSV untuk mengerjakan tugas ini. Langsung saja ke bagian codingannya. Nah, pertama di sini kita akan mengimport beberapa library dulu. Kita akan mengimport pandas, lalu from matplotlib import pyplot SPLT, import seaborn SCNS, from itertools import combinations, sklearn cluster import k-means, from sklearn pre-processing import min-max scalar dan label encoder itu buat nanti nyari min-max. From sklearn decomposition import PCA. Nah, ini kita akan run dulu. Sudah, lalu masuk ke bab pertama itu data processing. Nah, soal pertama, load dataset dan buang fitur yang tidak dibutuhkan serta rapikan dataset. Nah, di sini kita akan membuat variabel baru untuk menampung file CSV-nya. Itu dengan cara pd.readCSV, mau customer CSV ini ada. Nah, ini ada CSV-nya. Lalu kita akan run dulu. Nah, ini DFX untuk mengambil nilai 5 teratas. Ada di kolomnya ada 5 kolom, yaitu customer ID, genre, age, annual income, spending score. Nah, ini yang fitur tidak diperlukan itu adalah customer ID, karena customer ID kan atau income, jadi kita nggak perlu. Kita sudah ada indeks ini, auto index ini, nggak perlu customer ID. Cara untuk membuangnya itu adalah kita menggunakan fitur drop dari fitur drop. Kita akan drop kolomnya customer ID pada aksi 1 in place true. Nah, ini sudah di drop dan sudah hilang ya. Nah, lanjut. Nomor 2, cek tipe data pada masing-masing fitur dan encoding bila diperlukan. Kita lihat dengan cara df.info. Nah, ini info dari file CSV-nya, file mall customer CSV-nya. Nah, tadi kan ada customer ID, sekarang udah nggak ada di kolom ini. Cuma ada genre, age, annual income, sama spending score. Dengan tipenya genre, object, age integer, annual income integer, dan spending score integer. Nah, di sini kita akan meminta genre ini berubah jadi data tipenya itu adalah integer ya. Yang terakhir ini kita buat variabel baru encode.df untuk menampung df copy. Ini copy adalah copy dari data tadi ini. Lalu membuat fungsi label encoder ditampung ke variabel encoder. Nah, lalu kita akan mengencode kolom yang akan kita ubah. Itu tadi kan kolom genre, menggunakan fitur fit transform encode.df genre. Lalu kita akan nge-run, coba jadi gimana. Nah, ini
genre jadi integer jadi 101 begini. Jadi kan awalnya male female female female. Jadi kan sekarang ini 1100. Nah, tadi kita lihat bahwa custom ID sudah ada di sini. Lanjut nomor 3. Cek data null dan data duplicated. Sama saja kita akan menggunakan fitur is null lalu .any. Kemudian untuk mengecek apakah itu true atau false. Kalau true itu ada yang null. Kalau true itu ada yang null, kalau false nggak ada yang null. Nah ini genre false, age false, annual income false, spending scores false, berarti nggak ada data yang null kan. Nah lanjut kita akan cari data yang duplicate dengan cara encode_df .duplicate pakai fitur duplicate ini lalu .any. Nah tidak ada data yang duplicated. Sudah. Yang nomor 4, handling miss value dan handling duplicated data juga diperlukan. Nah, ini kita tidak perlu karena tidak ada data yang di handling karena nggak ada yang null ya sama duplicated ya. Langsung loncat ke nomor 5. Cek data outlier dengan visualisasikan dalam box plot pada masing-masing feature. Nah, kita akan menggunakan plt.figure dengan size-nya 12,6, lalu SNS box plot datanya encode.df, datanya kan kita menggunakan data encode.df tadi, lalu title-nya itu title data visualisasinya itu adalah data outlier. Lalu kita akan show dengan fungsi show ini. Nah, seperti ini. Nah, bisa kita lihat ini adalah titik ini adalah data outlier. Nah, kita akan handling data ini untuk hilang dengan cara nomor 6 ini, handling outlier jika diperlukan. Nah, kita akan menggunakan IQR. Pertama kita akan buat variable column yang berisi encode.df. Tadi kan yang model ini kan annual income. Nah, ini. Nah, encode.df dengan kita ambil annual income, lalu masuk ke Q1, isinya adalah kolom kuantel, maksudnya .25 tuh 0,25, bisa dikatakan 25%. Lalu Q3 kolom kuantel titik 75 dengan rumus IQR Q3 min Q1. Nah, kalau sudah kita akan menggunakan menambah rumus lagi, lower itu adalah Q1 minus IQR upper Q3 plus IQR. Nah, setelah rumus tadi dibuat, kita akan update DF-nya, update data frame tadi. Menjadi tidak ada no outlier. Ini dihilangkan saja. Dengan cara kita akan membuat variable no outlier berisi encode.df copy dan salinan datanya tadi, lalu no outlier dengan no outlier column lebih besar daripada lower dan column kurang dari upper. Lalu kita akan membuat visualisasi datanya dengan size 12,6, lalu box plot datanya itu no outlier, bukan encode.df lagi ya. Kita kan sudah diupdate dan dimasukkan ke variable no outlier. Tekan show. Nah, sekarang di sini tidak ada data outlier-nya. Ada kan? Nih ada. Ini titik hitam nih outlier-nya. Sekarang udah nggak ada. Nah, langsung masuk ke nomor 7. Visualisasikan korelasi antar feature dengan visualisasi heatmap. Kita karena dulu menggunakan outline.core yang terdapat ini genre
maksimal value-nya 1, H 0,074. Lalu masuk lagi sini, kita akan memvisualisasi korelasinya dengan cara SNS heatmap noteoutlier.core, lalu n-nya true, FMT-nya adalah 2F, desimal 2F. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat semakin tinggi korelasinya. Lalu masuk ke nomor 8, normalisasikan data menggunakan normalisasi tertentu, bebas, bisa standar atau minimax. Nah, sini kita akan menggunakan minimax dengan cara kita akan membuat variabel baru, normalized data frame, isinya not outlier the copy. Kita akan mengcopy data frame-nya tadi, data frame no outlier tadi. Lalu kita akan membuat variabel baru itu scalar dengan isinya fungsi minimax scalar tadi. Lalu variable features, isinya itu adalah kolom dari normalized df tadi ini. Lalu kita akan transform normalized df menggunakan cara normalized df. Kita ambil kita mengambil index features dengan cara scalar fit transform normalized df. Kita ambil index features. Lalu kita akan variabel lagi. Kita akan mengganti genre jadi integer. Lalu kita akan run lagi coba. Nah, seperti ini. Ini menetapkan genre menjadi integer ya. Nomor 9. Tampilkan scatter plot sebelum clustering dengan kombinasi 4 atribut. Kita akan membuat variabel baru feature list untuk membuat listnya, membuat perulangan. Isinya normalized df columns. Lalu kita membuat variabel baru features, ini membuat iterasi perulangan tadi. Isinya list, di dalam list ada e for e in combination feature list. Itu kita mengambil dua nilai. Lalu kita akan melakukan perulangan iterasi for e in com features, isinya filter scatter 16 i, ini maksudnya adalah ini x, ini y. Datanya itu adalah ini, nanti nanti bakal di print. Coba kita lihat langsung aja. Nah, ini generate age, ada 4 fitur tadi dengan atribut. Pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 atribut. No income. Ada 4 atributnya, ada income, genre, magic score. Ada 4 atribut tadi. Masuk ke bab 2, modeling. Kita akan membuat variabel baru untuk menampung data baru dengan cara copy normalized df tadi. Sini. Nah, kita sudah copy, sudah copy data frame normalized tadi. Masuk ke nomor 10. Clusterlah dataset dengan nilai K 3, 4, 5 dengan atribut annual income, K dolar, dan spending score 1/100. Dan tampilkan scatter plot setelah clustering dengan centroid masing-masing cluster. Nah, kita akan membuat variabel baru cluster model, isinya fungsi K-means. Lalu kita akan membuat fungsi variable
kita akan mengambil tren seluruh annual income sama spending score. Kita langsung ambil indeks annual income sama spending score, membuat perulangan 4K in 3, tulisannya ada 345, timnya 345. Ini akan membuat tampilan scatter plotnya. Jika kita run-nya jadi ini. Nah, untuk centroid, ya, X ini adalah centroid. Cluster tuh ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 3, 4, 5. Nah, nomor 12. Tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Untuk melihat yang terbaik itu biasanya yang terbanyak itu yang paling terbaik. Bisa dikatakan K5-nya terbaik. Nah, mengapa? Bisa kita lihat di sini bahwa centroid ini jauh dengan titik, ini kan ungu, dia masuk ke cluster ungu. Dia jauh dari titiknya. Sedangkan ini seimbang. Kalau yang ini sama saja, dia jauh sama titik kuningnya. Nah, yang paling baik ini dia sama-sama terbaik, ini yang paling terbaik. Jaraknya optimal. Lanjut ke tugas opsional untuk menambah nilai. Nomor 13. Lakukan implementasi elbow method, metode siku untuk mendeteksi K terbaik. Di sini kita akan membuat list dengan variabel inersia, lalu menggunakan variabel custom model, mengisi fungsi K-means, lalu membuat perulangan 4K in range dari 1 sampai 9, kita akan run. Lalu kita akan cluster model dan cluster menangka, cluster model fit dengan variabel dengan ambil variabel data preproses tadi, lalu kita append inersia, lalu kita akan membuat visualisasinya dengan cara dengan fix size-nya 12,6, lalu kita ambil membuat diagramnya tuh dari 1 sampai 9, datanya kami inersia, elbow method, colornya black, jumlah cluster, lalu kita run coba. Nah, lakukan implementasi elbow method risiko untuk mendeteksi K terbaik. Nah, bisa kita lihat kan tadi kan 345. Dan 345 yang siku yang terlihat tuh di bagian titik 4 ini. Untuk 3 kan tidak ada. Coba bagian 4 sini kelihatan sikunya. Berarti bisa dikatakan K terbaik itu adalah 4. Lanjut nomor 14, lakukan PCA untuk feature reduction dari seluruh fitur menjadi 2 fitur. Nah, kebanyakan kan untuk mengambil 2 fitur, kita akan membuat variabel baru PCA dengan PCA 2 dan 2. Lalu membuat variabel baru itu data PCA dengan isian, kan kita akan mengambil data preproses tadi. Karena data PCA kita akan memasukkan ke dalam data frame. Setelah sudah, kita akan run data PCA tadi, lalu kita akan membuat scatter. Nah, seperti ini. Lalu minta filter reduction. Oh iya, kita akan membuat variabel lagi inersia dengan isinya list kosong, lalu membuat iterasi dari 1 sampai 9,
cluster model isinya K-min, cluster tadi I, init K-min plus, random state buat 2. Oh iya, tadi kan karena bentar. Setelah sudah kita akan membuat diagramnya, visualisasi diagramnya dengan size 12,6. Coba sekarang. Nah, ini kelihatan banget di 4-nya. Sudah. Karena yang tadi yang terbaik 4, kita akan memasukkan cluster yang 4. Lalu kita akan predict, kita baca tadi. Melakukan scatter, lalu kita akan show. Sudah bagi 4. Nah, lakukan visualisasi 3D scatter plot setelah clustering. Sama kayak tadi kan sebenarnya kan ini 2D. Kita akan membuat 3D dengan cara ini. Filtrasi proses tadi, lalu ke cluster model coming, kita tadi cluster yang 4 yang terbaik, lalu prediction, kan tadi yang 3D, kita ambil 3 ini, lalu pada figure fiksasinya 10,8, kita menggunakan fitur 3D, proyeksinya 3D, lalu scatter, lalu mendapatkan fitur scatter 3D. Isinya untuk label X sudah baca, ini untuk label X, ini untuk label Y, ini untuk label Z dengan C prediction. Untuk scatter kita akan sama, jadi mengambil semua baris, lalu ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, markernya X. Tadi sama kayak ini ya, sama kayak, nah sama kayak ini. Jadi sama kayak itu, tapi kita dari ini jadi 3D. Coba kita langsung. Nah, jadi seperti ini. Ini bentuk 3D-nya, ini bentuk 2D-nya. Sama. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.